وجب الشكر علينا ما دعا إلا نداء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. Sahabat masjid dimanapun berada, kita saat ini sudah bersama pengurus Masjid Kedah, Masjid Jami Kedah. Nah, Masjid Jami itu masjid kecamatan ya, Ustaz ya? Kampung ya, masjid pemukiman lah ya, pemukiman ya, kampung ya, kampung Kedah ya. Baik, di samping saya ada Ustaz Jainun sebagai imam, kemudian ada Ustaz siapa nama Ustaz? Tuhaput Pak Supardi, ya Pak Supardi sebagai Tuhaput Kampung Kedah, dan Pak Zaldi Setiawan ya sebagai bagian PHBI. Nah, kita sekarang sudah di Masjid Kedah dan saya dapat tugas dari DMI Kota Banda Aceh. Walaupun saya sebagai Ketua Umum DMI Kota Banda Aceh, saya tetap mendapat tugas PIC. Jadi saya mensupervisori atau terus menjalin hubungan dengan Masjid Kedah dan Masjid Raya Baitur Rahman. Saya dapat dua, Pak. Di seluruh anggota DMI itu dapat supervisi dua masjid. Jadi ada apa-apa nanti di masjid yang perlu kita diskusikan bersama, nanti Bapak boleh telepon saya, masuk saja ini yang sahabat saya. Nah, kemudian survei ini dalam rangka ada program kerja DMI untuk tahun ini dan mungkin 5 tahun ke depan. Jadi kita mencoba mewawancarai supaya kita tahu kebutuhan masjid apa saja yang saat ini untuk kemakmurannya. Jadi kalau logonya apa namanya, motonya DMI, Pak, makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Jadi memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Nah, jadi kalau dulu kita selalu berslogan bahwa ayo kita memakmurkan masjid, ayo memakmurkan masjid, hari ini kita juga memakmurkan jamaah gitu. Nah, jadi semua yang kita lakukan tujuannya tidak lain adalah memakmurkan jamaah. Dan kemakmuran masjid sebenarnya kita punya indikator, Pak. Salah satu yang paling utama indikatornya adalah bertambahnya jamaah. Jadi misalnya jamaah subuh ya, jamaah subuh menjadi indikator utama itu. Nanti kalau kita sudah punya digitalisasi, kita bisa catat setiap hari jamaah subuh itu. Setelah kita catat, akhir bulan kita cetak. Ada grafiknya, turun apa naik apa enggak. Dan apa yang harus kita lakukan kalau turun. Nah, kalau naik mungkin kita pertahankan. Nah, jadi banyak nanti kegiatan yang kita lakukan, semuanya bermuara pada harapan kita bertambahnya jamaah subuh. Kalau bisa bagaimana sholat Jumat jamaah subuh bisa seperti itu, bangun semua orang gitu ya. Harapannya seperti itu, Pak. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan nih Ustaz Zainun, Pak Supardi dan Pak Zaldi, itu Pak Zaldi. Ini mungkin boleh siapa yang jawab. Nanti ini akan kita isi nama masjid, alamat masjid, dan nama pengurus yang saya wawancarai hari ini. Kemudian media sosial yang kita punya. Kemudian saya sebagai nama petugas surveinya. Pertama pertanyaannya, Pak, apakah di masjid kita ini sudah ada organisasi BKM-nya dan berjalan dengan baik? Gimana? BKM-nya sudah ada dan berjalan dengan baik atau mungkin Pak Supardi? Sudah, BKM sudah dibentuk tahun yang lalu dan insya Allah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, berarti yang pertama aman. Nomor 2, apakah legalitas masjid di sini sudah lengkap? Legalitas ini maksudnya, Pak, mungkin sertifikat tanah wakafnya, ada IMB-nya gitu. Kalau sertifikat tanah ada, tapi belum selesai ya, masih dalam bentuk karena itu dari waktu sebelum tsunami dulu. Jadi belum apa namanya, yang aslinya itu belum ada. Cuman fotokopinya ada. Fotokopinya ada. Tapi bisa dibuat ulang ya? Bisa dibuat ulang. Berdasarnya sertifikat ya. Oke. Kemudian kalau IMB, Pak, ada kita?
Ini kan di tengah kota kita ya. Iya, IMB-nya itu saya kurang tahu karena kepala bagian pembangunannya nggak ada di sini, jadi kita nggak tahu apakah ada pegang atau tidak sama dia diurusnya hari itu, kurang tahu karena saya juga nggak ada pemberitahuan sama saya, jadi saya nggak tahu juga Pak ada IMB apa enggak. Baik Bapak, nanti kita coba teliti lebih jauh apakah IMB ini ada apa enggak ya. Kemudian yang ketiga, apakah di masjid kita ada kegiatan pemberdayaan ekonomi jamaah Pak? Mungkin apa ada koperasi atau ada bentuk apapun gitu? Ada bentuk koperasi juga enggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Kalau pendataan misalnya jamaahnya ini ada jamaah miskin, ada jamaah yang kaya, ada yang pegawai, itu belum ada ya? Klasifikasi itu belum ada ya? Baik. Kemudian yang keempat Pak ini, apakah di masjid kita sudah ada fasilitas kemudahan bersedekah untuk jamaah? Jadi jamaahnya diberi kemudahan untuk bersedekah, misalnya QRIS atau media lainnya. Sudah ada ya? QRIS dari apa? Bukopin Pak, Bukopin ada. Bukopin, Dari BSI pun ada. Pak. Dari BSI Tapi yang juga? ada pasti yang saya tahu dari QRIS-nya itu dari Bukopin. Oke, dari Bukopin ada. Nah, mudah-mudahan dari BSI ada dan nggak apa-apa lebih dari satu bank juga nggak masalah ya. Yang penting semua jamaah kita bisa bersedekah dengan mudah dan nyaman gitu ya. Baik Pak. Kemudian yang kelima, apakah keuangan masjid dilaporkan secara berkala setiap bulan atau tahunan? Mungkin boleh di Mingguan sampai bulanan. buat Mingguan waktu hari pas hari Jumat. Tiap Jumatan kita berapa masuk berapa keluar. Habis itu ada sekaligus yang buka celeng ini yang sebulan sekali. Oh ya, buka sebulan sekali ya. Oke. Ada laporan bulanan, ada laporan mingguan, ada laporan tahunan ya. Baik. Berikutnya pertanyaan yang keenam, agak banyak nih pertanyaannya. Apakah masjid mendapat dukungan dana dari anggaran asli kampung atau pemerintah secara rutin per tahun? Mau dijawab ya? Selama ini ada nggak bantuan dari kampung khusus dari anggaran kampung? Belum ada ya? Jadi ini saya jelaskan sedikit. Boleh dipegang. Jadi selama ini yang kita ketahui bahwa untuk kegiatan PABI baik itu 1 Muharram atau Istamirat, Maulid itu dari kampung bukan nggak ada tapi tidak ada dana khusus yang anggaran khusus untuk dilibatkan ke kita. Paling istilahnya uang aspirasi kerelaan. Pak Zaldi. Kemudian apakah pengurus BKM di masjid memiliki periode jabatan di sini? Berapa tahun sekali? Ada? Lebih kurang 3 tahun sekali. Oh, jabatannya 3 tahun. 3 tahun sekali. Habis itu kalau memang untuk ini dipakai, kalau memang nanti mungkin diganti dengan yang lain. Siap. Terima kasih Ustaz Zainun. Kemudian yang ke-8 nih, apakah di masjid kita ada perangkat komputer dan wifi? Ada? Wifi ada? Komputer juga ada? Belum ada, tapi kalau yang ada CCTV sama Kita punya CCTV dan komputer ya? Oke, wifi belum ya? Oke, baik. Kemudian apakah di masjid kita ada kegiatan dakwah minimal kultum seminggu sekali atau pengajian gitu? Ada, insyaAllah. Untuk bapak-bapak, malam Rabu ada, malam Sabtu ada, malam Jumat ada wirid Yasin. Kalau khusus kalau hari Jumat khusus ibu-ibu. Itu pada Jumat sampai pada asar. Jumat ibu-ibu, Pak. Habis zuhur pada Jumat sampai asar ya? Ya. Pagi juga ada taklim. Pagi ada taklim, mungkin hampir tiap pagi ada taklim juga kami. Oh, baik sekali, alhamdulillah. 15 menit, 20 menit lah. Baik. Sampai waktu duha. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz Zainun. Kemudian apakah di masjid kita sudah ada pengajian khusus muslimah? Ya, tadi udah ada tuh. Jumatan ya, Jumat ya udah ada. Berarti terjawab sudah. Dan Kamis. Di Quran ini, Kamis. Oh, hari Kamis. Hari Kamis ada belajar Al-Quran sama Ibu-ibu. ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Begitu kan hari Jumat. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian yang ke-11 nih, apakah di masjid kita sudah ada pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk jamaah? Belum ada kan? Belum ada. Oke, baik. Apakah di masjid kita sudah terdapat organisasi remaja masjid? InsyaAllah sudah. Sudah. Oke, baik. Berjalan? Jalan insyaAllah. Aktif ya?
Baik, apakah di masjid kita sudah ada TPQ dan lembaga pendidikan lainnya? Ada insyaallah. Sudah ada. Apa saja Pak? TPQ hampir tiap hari yang nggak ada Sabtu Minggu yang nggak ada. Hari ini yang Sabtu Minggu nggak ada April. Ada di situ ada belajar masuk dengan kitab Masyaallah, ada kitab-kitab mengaji situ. Ada belajar tilawah. Baik. Ada belajar azan. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zainun. Kemudian berikutnya, apakah di masjid kita telah dilakukan pemilahan sampah organik dan non-organik, Pak? Belum, Pak. Sudah ada kotak sampahnya belum ya? Kayaknya belum. Yang organik non-organik itu belum ya? Masih yang biasa nggak si tamping itu. Oh, siap. Baik. Baik. Baik, sahabat masjid dimanapun berada, kita teruskan ya ini bertanya ke Ustaz-Ustaz ini supaya kita dapat informasi, supaya kita nanti tidak salah dalam melaksanakan program kerja DMI. Apakah di masjid kita sudah ada CCTV? Sudah ada ya tadi? CCTV sudah ada. Baik. Kemudian apakah di masjid kita sudah terdapat petugas keamanan khusus? Security marbot ya. Kita ada marbot ya, tapi belum ada petugas keamanan khusus ya. Baik. Kemudian apakah di masjid kita sudah memiliki toilet yang bersih, nyaman dan wangi? Kalau itu memang ya toilet memang sudah ada di kamar kemarin itu, cuman untuk kebersihan memang agak ini belum lengkap kali Pak. Belum lengkap sekali ya. Lengkap kali, Ustaz. Kebersihannya belum lengkap. Rencana memang ada niat nanti itulah kalau mau ada rezeki rencana itulah memperbaikkan itu dulu yang belakang dulu. Baik. Dari rumah. Baik, Ustaz-Ustaz semua. Jadi terima kasih banyak. Inilah beberapa pertanyaan dan insyaallah sudah terekam pertanyaan ini dan nanti akan kami isi dalam Google Form untuk pemetaan masjid di sekota Banda Aceh. Ada 115 masjid yang akan kita petakan seperti ini dan nanti ada program-program yang akan kita laksanakan. Jadi ada beberapa program, misalnya digitalisasi masjid Pak. Nanti itu di sisi digital, itu kita memang harus ada komputer, nanti harus ada wifi untuk kita bagaimana dakwah kita ini sampai ke seluruh dunia. Nah itu. Kemudian juga nanti digitalisasi masjid juga ada QRIS tadi ya. QRIS itu juga harus memudahkan orang-orang bersedekah, termasuk ibu-ibu Pak. Ibu-ibu bersedekah tuh sedekah subuh kadang-kadang dari rumah. Kalau ibu-ibu yang kerja itu tidak sempat dia ke masjid subuh. Kalau ibu yang kerja, ibu-ibu yang pejabat, justru ibu-ibu yang kerja dan pejabat itu banyak duitnya kan. Nah, bagaimana cara supaya beliau bisa bersedekah subuh? Nanti kita akan buat QRIS dan itu bisa kita cetak ya, ditempel di rumah-rumah. Jadi waktu bangun pagi sebelum sholat subuh beliau bisa bersedekah subuh hanya pakai HP gitu. Insyaallah itu nanti akan menjadikan tabungan amal kita menjadi lebih cepat. Mudah-mudahan kita harapkan. Baik Bapak, nanti juga akan ada mungkin seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk lansia dan sebagainya. Kita akan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga orang-orang tua ini ada sentuhan dari remaja masjid, sentuhan dari pengurus, dan juga nanti kita terus membangun silaturahmi di masjid gitu. Dan juga untuk pemeliharaan kesehatan ini termasuk nanti misalnya karpet ini bagaimana harus selalu bersih karpet tuh untuk menjaga kesehatan jamaah. Jadi salah satu nih karpet nih juga menjadi sumber kemarin kan waktu corona kita buka ini karpet. Nah kalau nggak corona juga ini sebenarnya kalau nggak dibersihkan dengan baik juga berdampak pada kesehatan jamaah. Nah selain kita memelihara preventif, nah nanti juga memeriksa jamaah dan membangun silaturahim dengan jamaah yang lebih dekat. Semoga dengan upaya-upaya yang kita lakukan itu nanti akan bisa meningkatkan jumlah jamaah kita Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Insyaallah mudah-mudahan wawancara ini sangat bermanfaat buat kami di DMI dalam rangka menyusun program kerja tahun ini dan juga mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya. Semoga kita bisa bekerja sama dan mudah-mudahan masjid ini nanti jadi memang anggota DMI gitu. Jadi masjidnya itu semua kita daftarkan jadi anggota DMI insyaallah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.